Dari surat-surat ini, Feng Tianxing mendapatkan informasi yang diinginkannya. Meski para City Lord ini sudah membulatkan tekad untuk menghadapi Sera, pada intinya mereka masih membutuhkan beberapa persiapan. Lagi pula, Sera tidak memiliki kemampuan lain. Versi yang banyak dikabarkan saat ini adalah ada lebih dari 10.000 orang di tangan Sera, dan kekuatan ini cukup untuk menghancurkan penguasa kota manapun. 10.000 orang. Kota yang dikelola oleh Jie Luo untuk Feng Tianxing mendukung 5.000 orang. Jumlah ini juga merupakan batas yang dapat didukung kota, dan 5.000 orang sisanya mengandalkan industri asli. Di mata banyak setan yang menonton pertunjukan, angka ini sudah keterlaluan. 10.000 orang, dan 2 tim yang terdiri dari 5.000 orang yang membawahi 2 orang pada intinya masih berbeda. Dan 10.000 orang ini adalah informasi yang mereka gali dengan susah payah. Siapa yang tahu sebenarnya ada lebih dari 30.000 orang di bawah Sera? Tapi Sera bukanlah dewa, dan dia tidak bisa menyembunyikan orang-orang ini dengan sempurna. Tuan kota ini agak menyadarinya, jadi apa yang berulang kali mereka tekankan dalam surat mereka adalah untuk berhati-hati. Bagaimana jika ada 20.000 orang? Jadi sekarang semua pemilik kota masih bersiap-siap, dan serangan sebenarnya mungkin akan memakan waktu sebulan. Dan inilah yang diandalkan Feng Tianxing untuk meninggalkan Kam dengan ketenangan pikiran. Dan, aku akan pergi sebentar. Ini rencana latihan yang kubuat, ikuti saja. Jika ada kecelakaan di tengah, ingatlah bahwa penting untuk menyelamatkan hidupmu. Jika prestisemu tidak cukup untuk menekan iblis-iblis ini, pergilah ke Sera dan katakan ini yang aku maksud. Aku akan pergi selama lebih dari 10 hari, dan kemah ini akan diserahkan kepadamu. Dan tiba-tiba dipercayakan dengan tugas penting, dan dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Dan kemudian dia melihat Feng Tianxing pergi, dan tidak ada ruang baginya untuk menolak sama sekali. Akibatnya, dan hanya bisa bertahan dan menjalankan rencana pelatihan yang ditinggalkan oleh Feng Tianxing. Setelah memastikan bahwa setan-setan ini masih mengumpulkan tenaga, Feng Tianxing pertama kali menemukan Hedu dan memintanya pergi ke beberapa kota utama untuk mengumpulkan informasi. Setelah menyelesaikan semua masalah sepele, Feng Tianxing menulis ulang versi terperinci dari latihan ras manusia. Setelah melakukan semua persiapan, Feng Tianxing membawa kipas angin dan menuju ke Luo Shenquan di Xingye. Pada malam hari Feng Tianxing pergi. Sekelompok penguasa kota iblis berkumpul bersama dengan wajah sedih. Feng Tianxing ini terlalu tidak manusiawi. Seorang penguasa kota berkata dengan marah. Mereka yang dapat dikirim ke interior pihak lain semuanya adalah orang-orang terpercaya, dan dia bahkan mengatur agar adik laki-lakinya pergi ke sana. Siapa tahu itu benar-benar terbunuh sekarang. Tidak pantas jika dia tidak tampil sama sekali. Jangan sebut-sebut. Aku ingin tahu siapa yang membocorkan berita kita. Menurut akal sehat, tak seorang pun harus mengetahui rencana ini sebelum diajukan oleh pakar itu. Aku juga ingin tahu tentang ini. Bagaimana Feng Tianxing sepertinya sudah lama mengetahuinya. Aku ingin tahu apakah ada pengkhianat di antara kita. Mengikuti kesimpulan dari sekelompok penguasa kota, Feng Tianxing langsung beralih dari seorang pemuda yang terpana menjadi pengkhianat berpengalaman. Mereka kecanduan berbicara di sini, dan mereka tidak sabar untuk segera memotong Feng Tianxing. Hanya saja mereka tahu betul bahwa tidak ada satupun dari mereka sekarang yang memiliki kekuatan seperti itu untuk bersaing dengan Feng Tianxing dan Sera di belakangnya. Sekarang mereka harus bergabung. Tapi ada masalah dalam menggabungkan kekuatan. Bagaimana mendistribusikan keuntungan setelah kemenangan. Dan, begitu dalam pengepungan dan penindasan, pihak manapun menderita banyak korban. Bagaimana memastikan bahwa dia tidak akan menjadi sasaran penguasa kota lain di masa depan. Jelas, semua penguasa kota memiliki pemikirannya sendiri dalam hal ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat, dan kerusakan hampir tak terelakkan. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk mendiskusikan aspek ini dengan benar. Tepat ketika semua orang akan memulai debat tanpa akhir ini, seseorang berjalan ke halaman tanpa suara, dan semua penguasa kota tutup mulut. Baru setelah orang ini datang ke tengah halaman, dia duduk dengan santai, mengeluarkan cakarnya yang tajam, dan bermain dengan dirinya sendiri. Kali ini, kegagalan rencananya adalah karena aku meremehkan lawanku. Feng Tianxing ini memang agak tidak biasa, seperti rumor yang dia katakan ketika dia masih kecil, itu tidak biasa. Sekelompok penguasa kota menghela nafas lega. Karena ahli tersebut mengatakan bahwa tidak ada pengkhianat di antara mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan diizinkan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Setan-setan itu melambaikan tangan mereka, seolah ingin membalik halaman dan tidak menyebutkannya lagi. Aku bertemu seseorang di jalan hari ini, tebak siapa yang kutemui? Beraninya sekelompok penguasa kota menjawab dengan santai. Menghadapi ras iblis ini, mereka harus mempertahankan kekaguman yang luar biasa. Ini Feng Tianxing, bocah itu meninggalkan Kam. U200B, U200B tapi dia sama sekali tidak memandangmu atau aku. Menyenangkan mengobrol dengannya, setan mengatakannya pada diri mereka sendiri, sama sekali mengabaikan reaksi para penguasa kota ini, sama seperti sebelumnya. Ini adalah akhir dari pertengkaranmu. Mulai sekarang,
kamu harus mematuhi pengaturanku. Sekarang mulailah mengumpulkan sumber daya dan berusaha untuk memulai serangan putaran pertama terhadap Sera dalam waktu 10 hari. Selain itu, bagaimana penyelidikan atas kematian Hek Chon Lim? Apakah semuanya memiliki konteks? Penguasa kota Sulphur City berinisiatif untuk melapor padanya. Tuan Hui, setelah pertanyaan saya, rencana dari semuanya mungkin memiliki konteks. Ini adalah catatan pada saat itu, silakan lihat. Saat perlombaan iblis menontonnya, dia menggelengkan kepalanya sebentar. Tidak kredibel, dalam laporan ini, terlalu banyak yang dijelaskan dari sudut pandang Lan Xuang, dan Lan Xuang sekarang mempromosikan rekor dan kekuatan Feng Tianxing, dan berita yang dia berikan kemungkinan besar dibesar-besarkan. Tidak mungkin membunuh semua iblis pada saat itu. Cari tahu dan tanyakan dengan jelas. Penguasa kota Sulphur mengangguk dengan cepat. Ya, setelah masalah ini diselesaikan, iblis berdiri dan pergi dengan santai. Jika Anda belum menentukan masalah minat yang relevan dalam 3 hari, saya akan membantu Anda menangani masalah ini. Para penguasa kota mengangguk lagi dan lagi. Feng Tianxing sedang menyenandungkan lagu kecil di pinggir jalan, bersandar di pohon. Ekspresinya cukup santai. Ini tidak terlalu santai. Waktu Feng Tianxing sangat ketat sekarang. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana umat manusia sekarang, dan apakah ada kemungkinan untuk melanjutkan warisan dari Immortal Dao. Tetapi situasi sebenarnya adalah Feng Tianxing tidak dapat bertindak gegabah. Karena dia bertemu iblis sebelumnya, dia sangat tidak biasa, dan setiap tindakan membuat Feng Tianxing merasakan tekanan. Setiap kata yang dia ucapkan berisi informasi dari mulut Feng Tianxing. Jika bukan karena tindakan hati-hati Feng Tianxing sekarang, dia akan sangat waspada terhadapnya sejak awal klan iblis, dan dia takut dia akan ditangkap secara tidak sengaja. Feng Tianxing tidak punya pendapat tentang masalah ini. Selama percakapan yang hati-hati, dia menggali beberapa informasi tentang pihak lain di sepanjang jalan. Namun, ada beberapa ketidakkonsistenan, yang membuat Feng Tianxing yakin bahwa orang tersebut tidak mengatakan yang sebenarnya.